Ada apa sih, Fer? Tamara, kamu harus menikah dengan Rudy. Apa? Dengar, Tamara. Mungkin pernikahan ini akan menjadi yang terbaik buat kamu. Kamu kenapa sih? Malam-malam ke rumah saya minta saya nikah sama Rudy. Emang kamu pikir saya siapa? Tamara, apa yang terjadi sama saya itu sesuatu yang kamu belum pikirkan sebelumnya. Ah, omong kosong kamu. Kamu nggak bisa nakut-nakutin saya seperti itu, Fer. Saya cinta sama kamu. Dan saya nggak mau menikah sama Rudy. Dan itu yang kamu lakukan terhadap semua mantan pacar kamu. Apa maksud kamu? Rudy, David, mereka kamu tinggalkan di saat mereka ingin menikah dengan kamu. Dan mungkin kalau saya mengatakan ingin menikah dengan kamu pasti akan meninggalkan saya. Tutup mulut kamu, Fer. Kamu nggak pantas menuduh saya seperti ini. Kamu nggak pantas menghina saya seperti ini, Fer. Saya nggak nyangka kamu berani bicara seperti ini sama saya. Tamara, impian kamu akan sirna. Karena ada wanita lain yang lebih dulu mengambil saya dari kamu. Saat ini Rasi sedang hamil. Itu membuktikan kalau saya tidak pernah mencintai kamu. Dan tidak akan menikah dengan kamu. Maafkan saya, Tamara. Maksud kamu apa? Ferry? Ferry! Tamara, kenapa sayang? Hah, ada apa sayang? Tamara, ada apa sebenarnya? Kenapa sih dia, Mah? Ferry. Ferry lagi. Sudah berapa kali Mama bilang sama kamu, jangan terlalu dekat sama dia. Sekarang coba lihat apa yang dia telah perbuat sama kamu. Dia nggak berbuat apa-apa, Mah. Bohong. Kalau dia tidak menyakiti kamu, untuk apa kamu menangis seperti ini? Memalukan. Tamara, menangis di depan laki-laki hanya akan membuat kamu direndahkan, tahu nggak? Aku hanya menyesali apa yang telah terjadi. Itu karena kamu terlalu lembek dan lemah. Mau saja tergoda dengan rayuan laki-laki itu. Laura, jangan bicara begitu. Loh, tapi benar kan, Mam? Coba Mama lihat. Sekarang cucu Mama sama persis sifatnya seperti Mama. Sama lembeknya dengan laki-laki. Mau saja dipermainkan. Cukup. Kamu ini bukannya menenangkan anak, tapi membuat dia tambah menangis. Tamara, ada apa sih sebenarnya? Oma, kenapa Tuhan nggak pernah adil sama aku? Jangan bicara begitu. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua. Tapi kenapa? Kenapa apa yang aku inginkan aku nggak pernah dapat? Orang yang aku cinta selalu pergi. Maksud kamu? Ferry, Oma. Ferry. Dia telah menghamili seorang gadis. Aku nggak nyangka Oma dia melakukan ini semua. Dasar bajingan. Firasat Mama selalu benar. Dari dulu Mama tidak setuju hubungan kamu dengan Ferry. Tapi Mama masih bisa bersyukur. Hubungan kamu belum terlampau jauh dengan dia. Sudahlah, Tamara. Lebih baik kamu istirahat dulu. Besok kan kamu mau pergi ke studio untuk rekaman. Masalah ini tinggalkan dulu. Oma yakin besok akan lebih baik. Dan Oma yakin juga bahwa itu tidak benar. Berdoalah, semoga itu hanya satu mimpi yang buruk. Ya, kamu tidur dulu, istirahat yang banyak. Kalau enggak, besok kamu akan kelihatan lesu dan suara kamu akan serak. Tamara, Oma kamu benar sayang. Lupakan si Ferry itu. Tamara. Sudahlah Laura, tinggalkan dia. Beri kesempatan dia istirahat. Yuk. Ayo. Ferry,
kamu harus membayar semua yang kamu lakukan sama saya. Kamu pikir kamu bisa membohongi saya? Tidak, Fer. Saya tidak sebodoh yang kamu kira. Iya, Tamara. Rudi, maaf saya ganggu kamu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gimana kabar kamu? Baik. Ruth, saya mau minta nomor teleponnya Rasti. Kamu tahu kan? Rasti. Iya, nomor telepon rumah sama HP-nya. Saya perlu itu sekarang, Ruth. Untuk apa, Tamara? Kamu akan tahu nanti. Saya mohon tolong kasih tahu saya sekarang. Ya, kamu catat. Ya. Iya. Oke, terima kasih. Tamara, tunggu Tamara. Tamara. Ada apa? Halo? Bisa saya bicara sama Rasti? Iya, saya sendiri. Siapa nih? Tamara. Ada perlu apa kamu? Saya ingin memastikan saya salah atau benar kalau kamu sekarang sedang hamil. Iya, benar. Tapi itu bukan urusan kamu. Selamat malam. Halo? 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 Bangun, David. Bangun, David, cepat. Ada apa sih, Pak? Kamu dipanggil Pak Kepala. Emangnya kenapa, Pak? Sudah, ikut sajalah. Masuk. Siang, Pak. Oke. David siapa ada, Pak? Oh iya, ayo sini. Duduk. Silakan. Terima kasih, Pak. Iya. Pak, kalau mengenai keributan yang kemarin, Pak, saya tuh nggak ikut-ikutan, Pak. Karena waktu keributan itu terjadi juga saya sedang ada di kamar, Pak. Jadi saya sama sekali nggak ikut, Pak. Bukan soal itu. Tapi ada sesuatu yang selama ini saudara nandarikan. Maksud Bapak, Besok pagi kamu akan dinyatakan bebas dari rumah tahanan ini. saya bebas, Pak. Iya, bebas. Karena kamu selama ini dinilai baik, sehingga kamu mendapat potongan remisi pada hari raya kemarin. Jadi saya bebas, Pak. Iya, tapi besok saya hanya berharap saudara tidak melakukan kebodohan lagi. Ya, karena walaupun bagaimana, hidup di penjara itu tidak enak. Kesempatan-kesempatan di luar itu lebih baik, ya. Oh iya ya, Pak. Saya janji, Pak, saya nggak akan kembali ke sini lagi. Saya cukup sekali aja, Pak, saya di sini. Baiklah,
Saya harap kamu sudah menyadari semuanya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Sekarang kamu boleh siap-siap. Oke, Pak. Oke ya? Yuk. Terima kasih ya, Ya. Pak. Besok saya bebas. Yes, saya bebas. Kamu tunggu saya, Tamara. Kita akan bertemu lagi. Selamat pagi, Mbak Linda. Hai, selamat pagi sayang. Apa kabar kamu? Baik, Mbak. Tumben pagi-pagi mampir ke sini. Iya, Mbak. Kangen. Dek Koco mana? Lagi parkir mobil, Mbak. Oh, ngomong-ngomong Dek Yanti ya, Dek Koco cerita nggak sama Dek Yanti soal waktu dia ketemu sama Mas Anggoro? Mas Koco ketemu sama Mas Anggoro. Saya bahkan nggak tahu loh, Mbak. Masa sih? Iya, kalau nggak percaya tanya aja sama orangnya. Nah, itu tidak tahu. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Gimana kabarnya? Baik-baik, Mbak. Baik-baik. Sini sebentar, saya mau bicara. Sebentar, yuk, saya mau bicara sebentar. Ada apa sih, Mbak? Dek Koco, saya minta. Dek Koco terus terang ya. Sekarang saya mau tanya sama Dek Koco. Suami saya minta tolong apa sama kamu? Oh, yang kemarin, Mbak. Ya, yang kemarin apa? Ngomong cepet, nggak usah pikir-pikir dulu, jangan dikarang-karang dulu, saya nggak mau. Saya mau Dek Koco jujur sama saya istrinya Dek Koco. Begini, Mbak. Mas Anggoro minta bantuan saya untuk memecahkan masalah si Arif sama anaknya si Rasti. Dan Mbak, saya kan nggak tahu persis masalahnya. Aduh, kalau gitu betul ya. Suami saya sudah kena guna-gunanya si Arif. Masa urusan keluarga dia mesti minta tolong sama kamu? Dia kan laki-laki, dia mestinya bisa urus sendiri. Untuk apa nanya sama kamu? Hah? Betul, Mbak. Tapi jangan khawatir, Mbak. Saya akan pergunakan kesempatan ini untuk menghancurkan si Arif Jahanam itu di mata Mas Anggoro. Maksud kamu apa? Jangan belit-belit. Maksud kamu apa? Mbak, saat ini Mas Anggoro itu benar-benar percaya kepada saya, Mbak. Dan saya tidak mau mengecewakan dia. Karena itu bahaya, Mbak. Tetapi saya akan selidiki bagaimana keadaan si Jahanam, si Arif itu, Mbak. Benar juga. Tapi kamu harus gerak cepat. Nggak bisa lama-lama apa? Apa kamu mau bikin apa? Mbak Linda, kita tidak bisa terburu-buru, Mbak Linda. Santai aja. Sukoco ini bukan seorang pesulap yang bisa merubah segala sesuatu dengan cepat. Tapi Sukoco ini hanya pandai memikat hati orang. Dan Mbak, selain dari bersabar sedikit, Mbak, ada sesuatu, Mbak. Apa, Dek Koco? Aduh, ngerti, saya ngerti. Soal uang tidak jadi masalah bagi saya. Yang paling penting Dek Koco harus hancurkan seorang yang namanya Arif itu. Hancurkan dia sampai mati kalau perlu. Sesudah itu apapun yang kalian mau saya kasih. Nggak usah minta, saya kasih langsung. Beres, Mbak, beres. Dari mana aja kamu semalam, Fer? Saya tunggu-tunggu kamu. Ferry, namanya Daparut. Tamara telepon saya semalam. Dia nanya sama saya nomor telepon Rasti. Kamu bilang sama Tamara
tentang kehamilan Rasti? Jawab ya. Ya, brengsek. Sama aja. Brengsek, Budi. Dengar dulu, dengar. Apa yang harus saya dengar lagi? Dengar penjelasan saya. Dengar. Fer, kamu sudah menghancurkan hidup saya. Kamu tahu, Fer? Dan dari pertama saya sudah yakin kalau kamu memang suka sama Tamara. Budi, dengar, kamu salah. Memang saya bilang sama Tamara kalau Rasti itu hamil. Tapi ini nggak ada sangkut pautnya dengan kamu. Tahu kamu? Mungkin. Nggak mungkin, Fer. Kamu pasti suka sama Tamara. Kamu nggak percaya, kan? Saya nggak ngerti maksud kamu, Ferry. Saya emosi. Ya? Tolong jelaskan sama saya. Dan jangan berbelit-belit, Ferry. Maksud kamu apa? Oke. Saya akan bilang sama kamu. Saya bilang sama Tamara kalau Rasti dihamili oleh anaknya Pak Guru. Siapa lagi anak Pak Guru kalau bukan kita berdua? Alasan kamu membatalkan perkawinan dengan Tamara. Saya bilang sama Tamara, kalau kamu tidak mau wartawan itu mengira kamu yang menghamili Rasti. Karena saya tahu, Din, kamu tidak mau memperburuk citra Tamara. Karena itu, di depan Tamara, saya bilang, kalau saya lah yang menghamili Rasti. Itu yang sebenarnya. Apa? Kamu gila, Fer. Kamu nggak boleh lakukan itu, Fer. Kamu pasti bohong. Kamu pasti bohongin saya, Fer. Rudy, saya harus melakukan itu. Kadang-kadang kebohongan bagus untuk kebaikan. Dan saya minta tolong sama kamu. Tolong kamu jaga rahasia ini. Jangan sampai ada yang tahu. Dan kamu boleh susun kembali rencana pernikahan kamu dengan Tamara. Ya. Kamu selalu bilang sama saya, kamu akan melakukan segala kebaikan untuk saya. Tapi yang ini, kamu terlalu berlebihan, Fer. Rudy, dengar. Apa yang saya lakukan, itu semuanya demi kebaikan buat keluarga kita. Saya sayang sama kamu, Rudy. Melebihi nyawa saya. Waalaikumsalam. Ibu. Tamara. Silakan masuk, Nak. Tamara. Ferry baru aja pergi. Ibu, saya datang ke sini bukan ingin menemui Ferry, tapi Ibu. Ibu. Mamanya Tamara ada perlu apa sih sama Ibu? Saya kangen sama Ibu. Saya pengen hari ini saat saya rekaman ditemenin sama Ibu. Masa Ibu sih? Ibu kan nggak ngerti apa-apa tentang rekaman. Emangnya saya suruh Ibu apa? Saya hanya minta ditemenin sama Ibu, itu aja. Kenapa bukan sama Nak Ferry atau Narudi? Aduh, maaf. Ibu salah ngomong ya. Nggak apa-apa kok, Bu. Tapi saya emang bener pengen ditemenin sama Ibu. Boleh. Tapi Ibu kok jadi bingung sih? Kalau Ibu boleh tahu, memangnya ada apa sih antara Tamara sama Ferry? Aduh, kalau saya cerita di sini panjang sekali, Bu. Makanya saya mohon Ibu temenin saya ya. Iya deh. Makasih ya, Bu.
Saya kesini karena saya ada perlu sama... Maafin saya. Saya sama sekali nggak ada maksud untuk membatalkan niat pernikahan kita. Tapi kejadian di Bali membuat saya sangat bertanya-tanya, Tamara. Dan itu yang mendesak saya untuk memutuskan saya membatalkan pernikahan saya sama kamu di depan publik. Saya rasa itu kan yang membuat kamu bahagia. Saya tahu kamu nggak perlu menjelaskan lagi, Ruth. Tapi saya perlu bantuan kamu, Tamara. Kamu gak usah takut. Saya cuma minta bantuan sedikit. Sore ini saya mohon kamu datang ke acara launching Sang Pencinta yang terbaru. Saya tahu. Saya udah dapat undangannya kok. Udah saya kira. Ya kamu kan juga salah satu penggemar Sang Pencinta. Jadi kamu pasti datang kan? Pasti. Karena Sang Pencinta lah, saya akan mengeluarkan album terbaru saya yang akan dipasarkan nanti. Saya tidak akan pernah berhenti berterima kasih kepada Sang Pencinta, terutama kamu. Saya nggak akan pernah melupakan jasa baik kamu sama saya, Ruth. Oh ya, saya mengundang kamu ke studio rekaman saya hari ini. Saya mau ada rekaman di sana. Ada Leo juga di sana. Saya harap kamu bisa datang. Terima kasih. Saya tunggu kamu di sana ya. Niken, saya hampir saja nggak percaya dengan apa yang barusan saya lihat. Bapak bicara apa, Pak? Tamara dan Rudy, sepertinya mereka sudah berdamai. Coba kamu lihat tadi, keretakan hubungan mereka kayaknya sudah diperbaiki. Usaha Ferry ternyata nggak sia-sia. Saya sangat bangga sama dia. Tapi ini malah berbahaya, Pak. Ferry menghalalkan segala cara untuk menyatukan Tamara dan Rudy kembali. Saya justru khawatir, Pak. Saya tahu. Tapi itulah yang saya kendaki. Pernikahan Tamara dan Rudy bisa berlangsung. Tapi tidak dengan cara seperti ini kan, Pak. Ya, kamu benar, ya. Kamu benar. Saya mesti ajak mereka berdua bicara. Saya nggak mau hal itu terjadi untuk kedua kalinya. Karena saya yakin pasti akan lebih hancur. Itulah jalan yang terbaik, Pak. Sebelum semangat terlambat, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak Rudy. Kamu Sita kan? Wakil Pak Ferry waktu di Bali? Betul, Pak. Bisa ke ruangan saya sebentar? Ada apa, Pak? Ada yang mau saya bicarain sama kamu. Baik, Pak. Silakan. Hanya ada satu hal yang saya mau tanya sama kamu. Tentang sebuah catatan kecil dalam surat yang kamu berikan pada saat saya, Ferry dan Tamara pulang ke Jakarta. Kamu ingat itu? Sita, saya tahu semuanya. Saya tahu semua isi surat itu yang sudah kamu buat.
Mungkin kamu bingung kenapa saya bisa tahu. Karena surat itu sama sekali tidak sampai ke tangan Tamara. Maksud Bapak? Ya, justru saya yang harus tanya sama kamu. Maksud kamu itu menulis surat itu apa? Maaf, Pak. Saya nggak bermaksud meragukan cinta Bapak sama Mbak Tamara. Saat saya menulis surat itu, saya berpikir yang menjadi calon suami Mbak Tamara itu adalah Pak Ferry. Karena selama di Bali, Mbak Tamara sangat dekat dengan Pak Ferry. Tapi ternyata semua dugaan saya itu salah, Pak. Waktu Bapak datang, saya baru tahu kalau ternyata Bapak adalah calon suami Mbak Tamara. Tapi dari apa yang saya dengar, Mbak Tamara sangat mengagumi sang pencinta, Pak. Dan saya berpikir Pak Ferry adalah sang pencinta itu. Kenapa kamu sampai punya pikiran kalau Ferry lah sang pencinta? Maaf, Pak. Saya nggak bermaksud berbicara lancang. Tapi saya pernah melihat beberapa lembar puisi sang pencinta di meja kerja Pak Ferry. Di situ saya sempat kaget dan saya berpikir kalau Mbak Tamara telah salah memilih orang sebagai calon pendamping hidupnya, Pak. Saya benar-benar menyesal, Pak. Ternyata semua dugaan saya itu salah. Dan Pak Ferry telah menjelaskan pada saya kalau semua puisi itu adalah milik Bapak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Karena surat saya yang menyebabkan masalah antara Bapak, Pak Ferry, dan Mbak Tamara. Kamu benar. Tapi justru itulah yang membuat saya jadi pusing. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Kita bisa ngomong apa lagi kan, nasi sudah menjadi bubur. Tapi saya bisa menjelaskan pada Mbak Tamara, Pak, kalau Bapak tidak keberatan. Karena demi Tuhan, Pak, saya sama sekali tidak tahu akan hal ini. Saya percaya. Sekali lagi saya percaya sama kamu, Sita. Saya cuma ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Tapi, Pak... Nggak apa-apa. Saya justru mengharapkan penjelasan dari kamu dan kamu sudah memberikan penjelasan yang sebenarnya. Saya harus terima kasih sama kamu. Saya juga terima kasih, Pak. Tapi kalau Bapak butuh bantuan saya untuk menjelaskan pada Mbak Tamara, saya bersedia. Pasti. Thanks, Sita. Permisi, Pak. Silakan. Halo. Fer, saya cuma ngingetin kamu jangan lupa nanti jam 7 malam di hotel launching sang pencinta, ya? Iya, saya nggak lupa, Ruth. Terima kasih ya. Ya. Masuk. Saya udah mengerjakan apa yang kamu inginkan, Fer. Sita, saya nggak tahu harus bilang apa lagi sama kamu selain ucapan terima kasih. Tapi terus terang, Fer, saya nggak setuju dengan semua ide kamu ini. Kamu nggak akan bisa merubah cinta sejati dari seorang perempuan yang benar-benar mencintai kamu. Itu sama aja dengan kamu merubah kehendak Tuhan, kan, Fer? Ya. Tapi Sita, Tuhan juga tahu apa yang saya lakukan ini. Semuanya demi kebaikan buat keluarga saya juga. Itu terserah kamu. Pokoknya sekarang pekerjaan saya udah selesai. Dan saya ingatkan lagi ke kamu kalau kamu nggak akan bisa merubah kehendak Tuhan, Fer. Ya. Saya permisi ya. Oh iya, Pak. Semoga di luar hati-hati dan kembali lagi. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, mari.
Saya bebas. Marilah, hari ini. David. Alhamdulillah. Kamu udah bebas dari sini. Dari mana kamu tahu saya bebas hari ini? Kemarin kepala penjara telepon saya dan kasih tahu kalau kamu bebas hari ini. Makanya saya langsung ke Jakarta buat jemput kamu supaya kita bisa sama-sama pulang ke Bandung. Jemput saya lagi. Kamu lupa, David. Kalau kamu itu masih punya keluarga. Kamu kan masih punya saya, Dea, anak kamu. Nah, ingat ya Siska, sekarang ini saya belum bisa bersama dengan kamu. Karena masih ada urusan yang harus saya selesaikan. Urusan apa lagi, David? Kamu itu kan baru keluar dari penjara. Dan selama di dalam sana, petugas juga pasti udah kasih tahu kamu supaya kamu nggak kembali ke situ untuk yang kedua kalinya. Kamu nggak usah ngasih tahu saya mengenai hal itu. Saya hafal kok ajaran itu. Ya terus apa lagi? Saya masih ada urusan yang harus saya selesaikan dengan keluarga Hanggoro, Rudy, Ferry, Tamara. David. Apa sih kamu? Kamu nggak perlu khawatir lah. Saya juga nggak mau kembali ke dalam penjara ini. Kau pikir di dalam penjara ini enak? Hah? Nggak enak sama sekali. Saya hanya mau mengingatkan kepada Tamara karena dia sudah berbuat seperti ini kepada saya. Dan saya juga nggak mau dia itu bebas di luar, sementara saya terkungkung di dalam penjara. Ya udahlah David, kamu tuh harusnya udah ngelupain masalah ini. Karena apa? Karena kamu harus mulai hidup kamu yang baru bersama keluarga kamu. Sama saya, sama Dea anak kamu. Lagian dia juga ada kangen banget sama kamu, pengen ketemu sama papahnya. Ya? Mana sih? Nggak ada satu orang pun yang mau angkat telepon. Halo? Mama, Rudy. Kok belum pulang, sayang? ini baru aja mau pulang, Ma. Aduh, cepet dong, Yang. Mama udah masakin telur ceplok loh untuk kamu. Tapi Rudy mau langsung pergi, Ma. Dan saya mau Mama juga ikut. Kemana? Ada deh. Nggak mau. Mama mesti tahu dulu kemananya. Soalnya kan biar Mama bisa dandan yang cantik, sayang. Mama memang harus dandan dan cantik. Ya, dan Mama harus ikut. Dan siap saya jemput sekarang, oke? Nggak mau. Mama mesti tahu dulu. Mau kemana? You know, darling, I don't like surprises. Oke? Jadi kemana? Mau ke studio rekamannya Tamara. Hah? Nggak mau. Kalau ke situ, Mama tidak mau. Mama tidak mau ketemu sama penyanyi kampungan yang kerempek itu. No, no way, darling. Nggak mau. Mama, please dong. Rudy mohon, Ma. Please, Mama ikut, ya? Enggak, Mama nggak mau kalau ke situ. Mama kan sudah bilang, sayang. Mama tidak suka kamu berhubungan sama dia. Dengar dulu, Rudy. Dengar. Mama tidak suka kamu sama dia dan nggak ada perempuan lain di dunia ini, sayang. Saya bisa cari untuk kamu, nak. Mama, inilah saat yang menentukan, Ma. Apakah benar-benar Tamara mencintai Rudy apa enggak, Ma? Saya harus tahu itu, makanya saya harus datang ke sana, Ma. Dan saya pengen Mama nemenin saya. Cinta lagi kamu ngomong. Pokoknya Mama tidak mau. Habis, dah. Mama, tolong, Ma, jangan tolak ajakan Rudy, Ma. Tolong hargai Rudy, Ma. Tolong, please. Saya benar-benar mencintai Tamara, Ma. Dan saya butuh dukungan Mama. Mama, tolong coba mengerti Rudy, Ma. Saya benar-benar mengharapkan Mama bisa mengerti dan mendukung saya, Ma. Tolong, please. Kalau Mama bisa ikut, dan Mama mau ikut, tolong perlakukan Tamara seperti calon menantu Mama sendiri. Ya, Ma. Saya mohon, please. Ngomong cinta lagi kamu. Pokoknya Mama tidak mau. Titik. Bukan Mama nggak sayang sama kamu ya, sayang ya. Tapi Mama nggak mau ke situ. Kalau Mama nggak mau ikut, mulai sekarang saya akan memutuskan segala sesuatunya sendiri. Dan saya menganggap Mama bukanlah seorang ibu yang mau berkorban demi kebahagiaan anaknya.
Selamat sore, Ma. Rudi, tunggu sayang, tunggu. Gini. Tunggu. Oke. Ya, Mama mau anterin kamu. Tapi kamu harus ingat bahwa Mama pergi sama kamu untuk kamu ya, bukan untuk perempuan kampungan itu. Ngerti? Terserah Mama. Yang penting Mama sekarang siap-siap, Mama dandan yang cantik. Dan sekarang juga saya pulang untuk jemput Mama. Untuk kita pergi ke studio rekamannya Tamara. Oke, Ma? Iya. Mama dandan yang cantik ya untuk kamu sayang ya. Ya, yuk, bye. Selamat sore, Vel. Sore, Om. Saya baru saja ingin menghubungi Om. Kata Sita, Om nggak masuk kerja hari ini ya. Tapi sore ini kok... Tadi pagi memang Om nggak masuk kerja. Tapi sore ini Om sengaja datang untuk menyerahkan surat pernyataan ini. Surat apa, Om? Surat pengunduran diri, Om. Om bercanda kan? Tidak, Vel. Om sudah terlalu lama mengabdi di perusahaan ini. Dan ini merupakan teguran Allah terhadap Om. Supaya Om lebih berkonsentrasi pada keluarga. Kalau masalah itu, Om memang benar. Tapi caranya jangan seperti ini, Om. Kalau untuk masalah waktu, saya bisa berikan dispensasi waktu untuk keluarga. Tapi saya yakin alasan Om bukan itu. Karena yang saya tahu, Om sangat mencintai pekerjaan Om. Walaupun kita mencintai suatu pekerjaan, tapi kita harus mengorbankan dari salah satu yang kita punya. Keluarga atau pekerjaan. Ya, Om benar itu. Tapi dengan surat pengunduran diri ini, saya yakin Papa tidak akan mengizinkan Om berhenti. Karena Papa tidak mau kehilangan pegawai setianya. Om harus melakukan ini, Vel. Om harus memperhatikan Rasti. Yang perutnya terus mulai membesar. Om tidak mau anak Om terbuang seperti itu. Gara-gara bajingan yang telah menghamilinya. Om harus bertindak. Om harus melakukan sesuatu yang bisa menyelesaikan masalah ini. Cuma Om sendiri. Tidak, Om. Om salah. Om masih punya saya dan Rudi, yang juga merupakan bagian dari keluarga Om. Om tidak mau memberatkan pikiran kamu. Juga Rudi. Saya tidak merasa diberatkan oleh masalah Om dan Rasti. Saya kan sudah janji sama Om akan mencari laki-laki yang telah mengambil Rasti. Dan kalau perlu, saya yang akan menikahi Rasti, Om.